di sekitar jalur kereta cepat karena beresiko menyebabkan gangguan perjalanan. Usai jeda nanti di atas kertas, data pemerintah stok beras nasional tengah melimpah. Akan tetapi pasar tradisional, harga beras masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia. News Update. Dari satu sisi, setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Di Bandung Elvira Kairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda. Bukan benteng Anda. Tidak ada urusan juga kalau dia negara mereka lebih tinggal negara. Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Tim Head to Head bersama Elvira. Saksikan Head to Head di Elvira setiap Rabu pukul 7 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Platform Word Point merupakan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kantor cabang Word yang terdapat di Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi ditutup. Ikuti atau berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 5 sore live di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para penumpang sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Beragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kepentingannya untuk kebaikan untuk segera. Berkalah sisa paparan untuk instruksi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, berkualitasasi, serta itu menghasilkan hasil yang lebih berkualitas. CNN Indonesia News setiap minggu jam 11 pagi di CNN Indonesia. Laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Jurnalis Saksitomi diusulkan menjadi salah satu syarat untuk kekuatan Indonesia. Ayo sampai coba. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans dan CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi Bos. dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Boleh. Terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta sepanjang hari dengan analisa mendalam. Meski perayaan May Day telah berlalu, kesetaraan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi sorotan para pekerja dalam menggunakan sistem ketenagakerjaan. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu dan membuat gatal karena kadang membawa virus seperti dengue dan Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi
mereka menggasak puluhan kalung beras sempat terekam CCTV. Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Anda kembali di CNN Indonesia News Update. Di atas kertas, data pemerintah stok beras nasional tengah melimpah. Tetapi di pasar tradisional, harga beras masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Tidak hanya mahal, beras kualitas premium kemasan yang biasa dijual di retail modern juga mulai langka. Kementerian Pertanian klaim stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton. Akan tetapi, untuk ekonomi stok melimpah berpengaruh pada stabilnya harga tidak berlaku di pasaran. Berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, harga eceran tertinggi atau HET nasional untuk beras medium adalah Rp12.500 per kilogram. Sementara beras premium dipatok Rp14.900 per kilogram. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, beras kualitas medium seperti ini dijual seharga Rp11.500 per liter. Artinya, kalau 1 kilo dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Nah, kalau dari sebelah sini adalah beras dengan kualitas premium. Ini dijual seharga Rp15.000 per kilogramnya. Artinya, baik yang medium ataupun juga yang premium, harganya masih di atas HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lantas apa ya kata para pedagang dan juga pembeli di pasar Palmerah ini? Dengan sampai sekarang kualitasnya sih kurang bagus ya. Hasilnya keras, hambar, rasanya hambar gitu. Jadi orang kalau beli SPHP sekarang udah jauh berkurang. Animalnya kurang banget. Pemerintah itu coba ya, sekarang kan menterinya banyak, wamennya banyak. Coba kalau ngecek itu ke lapangan yang benar, lihat rakyat itu kasihan banget loh gitu loh. Lupa tuh. Itu kan cari uang itu bukan yang mudah ya, sekarang nggak seperti dulu gitu ya. Maksudnya keadaannya juga emang kita bersaing dengan online, terus kita juga ya harusnya pemerintah lebih tahu lah, punya coba cari orang-orang yang turun ke jalan tuh ngecek dengan benar. Lantas bagaimana dengan situasi di retail modern? Di salah satu minimarket kawasan Jakarta Selatan, beras premium langka nyatanya bukan isu belaka. Hanya ada 3 pak beras premium kemasan 5 kg dari satu merek saja. Beras premium ini dijual seharga Rp73.000 per 5 kg. Sejumlah konsumen mengaku kesulitan mendapat beras premium di retail modern. Saya tuh terakhir beli itu 2 minggu yang lalu, tapi setahun ini udah nggak ada lagi. Indomaret sama Alfamart nggak ada. Semua merek nggak ada. Nggak ada, semua merek nggak ada. Melalui pernyataan yang dikirimkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman 24 Agustus lalu, dia menyebut pihaknya tengah berupaya keras menurunkan harga beras. Perlu kami sampaikan bahwasanya informasi yang beredar di framing, sengaja di framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kilogram. Sementara dalam wawancara sebelumnya terkait kelangkaan beras premium di pasar modern, Amran meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya beras dengan kualitas bagus sudah bisa didapatkan di pasar tradisional dengan harga dan kualitas yang tak kalah baik. Mahardika Utama, Andika Suramanto, Jakarta. Kementerian Kebudayaan akan menggelar CANI 2025, konferensi budaya internasional yang akan menghadirkan para pemimpin dunia hingga praktisi budaya. Akan diadakan pula pameran seni dan budaya dari Indonesia dan negara sahabat. Perhelatan budaya bertajuk Candi 2025 akan berlangsung pada 3 hingga 5 September di Sanur, Bali.
Forum ini akan menghadirkan para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya. Delegasi yang hadir berasal dari lebih 20 negara, diantaranya Singapura, Jordania, Timor-Leste, Zimbabwe, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Korea Selatan, hingga Tanzania. Selama 3 hari, Candi 2025 akan menyuguhkan berbagai agenda, mulai dari dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan pembuat kebijakan internasional, hingga pameran seni dan budaya yang menampilkan musik, kuliner, dan tradisional Indonesia dan negara sahabat. Candi ini singkatannya culture, heritage, art, narrative, diplomasi, dan innovation. Jadi merupakan sebuah platform dalam mempromosikan budaya kita, melakukan diplomasi kebudayaan, dan juga kerjasama kebudayaan. Candi 2025 diharapkan menjadi momentum diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan internasional serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Ajian Moko, Jakarta. Di Magetan ada seorang nenek yang terus berkarya sebagai perajin kresek tradisional dari